Diri gue tuh nggak cupu, gue bukan anak cupu gitu, bukan anak sembarangan kan. Iya. Akhirnya gue ribut sama bocah SK. SK itu apa? Ya Karuna. Dia Karuna. Ya itu Dia Jaktim juga. Jaktim juga, cuman agak jauh tuh dari rumah gue. Dendam lah sama sekolahnya ya. Gue ribut lawan 220 orang bang, gue sendiri. 120 orang pada saat itu. Karena saat itu sekolah gue lagi ultah kan, gue keliling tuh bang, ultah keliling, buat ada sekolah lain pantekin gue. Emang rame banget, ada 3 engkel bang, mobil engkel gede. Oke teman-teman, balik lagi bersama gua di Malam Mencekam. Jadi kali ini kedatangan narasumber. Dia dulu seorang petarung dan dia belajar banyak ilmu dan sampai diganggu oleh makhluk halus. Oke, jadi kali ini kita undang. Oke bang. Malam bang. Halo bang, ini bang nama gue Oh ya, kenalin nama saya. Alex bang. Alex. Yes. Dari mana Alex? Gue dari Jaktim bang, Cipayung. Jaktim. Oh, Cipayung. Iya. Oke. Jauh juga tempat bang. Lumayan bang dari sini. Lu berapa jam? Kira-kira 3 jam bang. 3 jam. Macet banget bang. Dia bela-belain dia datang buat cerita kemistisan dia saat masang ilmu kebal ya bang ya? Ilmu kebal bang. Ilmu Benar. kebal. Di zaman itu emang sering maraknya tawuran ya? Marak terus itu tahun 2007 bang. 2007. Wah, gila gokil nih. Nah jadi jangan apa ya, buat sekarang sih tawuran mah kurang-kurangin aja. Kurang-kurangin bang. Soalnya gue nyesel juga sih bang. Kesel dia guys. Gila. Jadi lanjut bang. Boleh kalau dulu lanjut ceritanya. Jadi waktu tahun 2007 sekolah gue namanya SK bang. SM. Oh SM. SM. Apa tuh SM sekarang? Setia Bumi bang. Setia Bumi. Di Jaktim. Jaktim ada ya? Dekat Oh Taman iya, Mini. Taman Mini. Dulu emang sekolah gue besar banget tuh bang namanya. Gede banget lah, tawuran mulu. Nah satu cerita, gue waktu pertama masuk, gue emang tatar, lu tau tataran bang? Tataran. Itu kayak anak baru-baru masuk gitu ya? Iya bang, tatar sama abang kelas. Di tataran itu gue diremehin tuh bang. Gue Pada saat itu diremehin terus, gue disangka kayak anak culun. Sampai waktu itu gue disenggol, jatuh, tangan gue diinjek-injek bang sama abang kelasnya. Nah mulai dari sini bang. Lu mulai dari sini Mulai balas dari dendam sini, kan? balas dendam. Balas dendam. Di situ bang, gue minum dulu ya. Minum. Sini santai gitu. Merokok aja. Boleh bang rokok? Rokok. Oh, bakar ya bang. Bakar. Pas itu gue dendam. Nah akhirnya gue mencoba untuk pasang ilmu kebal bang. Ilmu kebal. Itu daerah mana ilmu kebal? Waktu itu daerah mana sih? Ntar dulu bang. Agak lupa gue, salah agak lama juga 2007 bang. 2007. Jampang. Daerah Jampang. Jampang Surade bang. Lu tahu sendiri zaman Jampang Surade. Itu hutan semua kan? Wah gila, gue masih ada video gue jalan ke sana. Oh, ada? Wah ada bang. Oke, nanti ditunjukin di videonya. Nah, gue pasang kebal. Ada namanya Kisadur. Itu beneran? Bener bang. Beneran? Oh, keren. Oke, lanjut. Kisadur ini sepuh di daerah situ bang. Dia itu bisa, selain bisa mengasih ilmu kebal, dia juga bisa ilmu pelet cewek, ilmu kekayaan. Saat itu gua Emang tentang goib ya di situ ya? tentang boy bang, soalnya itu juga banyak buku santet sih bang. Setahu gua. Hukum santet. Makanya gua pergi ke sono Buat tuh balas dendam ke abang kelas. buat abang kelas, karena buktiin ya. kesel juga tangan gua diinjek-injek. Iya, itu udah pasti sih. Anjing ya abang kelas anjing. Nongkrong dari itu ritualnya serem banget bang. Gua jam 3 pagi mandi ke tengah hutan, dan itu dimandiin sama siapa? Gundurwo bang. Gundurwo saat itu. Jadi Gundurwo itu anak buahnya si Dungki ya, di Jaspur ini. Jaspur itu. Oh, suruhannya. Suruhannya. Gua dimandiin, gua
kan sebenarnya orang yang penakut Bang. Cuman gue inget dulu gue pernah dipindah ke mabang kelas gue kan, karena gue diremehin. Jadi ada dendam ya di hati. Gue berani diri gue tuh Bang. Dimandiin terus udah dimandiin karena ritualnya cuma mandi doang. Setelah mandi Itu nggak kayak yang gue dengar dulu ya, nggak betapa gitu kayak 30 hari. enggak, karena ini Ki Asbur ini emang orang udah sakti ya. sakti banget Bang. Banget ya, gila. Nah kalau nggak sakti gue dimandi sama guru Bang. Gila. Gila ngeri banget. Setelah gue mandi nih Bang, uji coba kebal gue tuh apa? Cuci muka pakai minyak goreng Bang. Itu panas Loh. Bisa buat goreng telur itu. Gokil. Gila, kata gue awal gak yakin. Terus gue diyakin sama Ki Asbur ini kan. Ente yakin, kalau nggak yakin ente bakal habis nih ilmunya. Udah gue yakin, gue cuci muka bener Bang. Nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa. Gila. Sampai sekarang lu masih ikut ribut? Kalau sekarang enggak. Udah enggak. Gua mau Ngerti juga nih. Tapi Enggak, kalau Bang. masih jadi Tapi panggung. gue masih bawa barang yang dikasih pakai Asbur. Kapan Bang? Sabuk Bang. Guys, lihat dia bawa sabuk peninggalan dulu 2007. 2007. Pak, saat dia masih Dari Ki sekolah. Asbur nih Bang. Gila. Gadis. Ini emang kata Ki Asbur jangan boleh kemana-mana Bang. Ini pegangan lo. Mau gue ikut ribut atau enggak, ini harus dibawa. Karena emang ini doang kuncinya Bang. Sampai sekarang berarti lu masih megang? Masih gue pakai Bang. Oke, lanjut pas lu udah mulai masuk terjun dunia ribut. Dan setelah itu kan gue udah isi TikTok. Dan akhirnya gue membuktikan kalau diri gue tuh nggak cupu. Gue bukan anak cupu gitu. Bukan anak sembarangan kan. Iya. Akhirnya gue ribut sama bocah SK. SK itu apa? Ya Karuna. Dia Karuna. Ya itu Dia Jaktim juga. Jaktim juga, cuman agak jauh juga dari rumah gue. Gue ribut emang tuh udah rival gue. Dendam lah sama sekolahnya ya. Gue ribut lawan 210 orang. Gue sendiri. 120 orang pas Karena saat itu sekolah gue lagi ultah. Gue keliling tuh Bang. Ultah keliling. Buat ada sekolah lain pantekin gue. Emang rame banget, ada 3 engkel Bang. Mobil engkel gede. sih, gue tahu ya kan. Gila itu. Gue cuma bawa apa? Payung Bang. Senjata gue payung. Sedih. Cuman tuh payung bukan sebarang payung. Lu ikat ini. Gue iketin dari di perut, gue bacain Subhanallah 3 kali. Gila. Terus itu gue payung dikasih sama alumni gue namanya Sitile. Kata abang gue sih, ini payung tajam kalau orang yang nggak tahu. Ya udah gue pakai lah, gue pakai. Abang tuh bang, cuma nggak putus sebelahnya. Sekarang waktu Itu pertama kali lu ngebunuh orang. pertama kali ngebunuh orang, Apa yang lu kayak rasain kayak takut nggak sih? takut sih takut. Cuman gimana? Gue masih ada rasa dendam sama abang kelas itu. Gue buktiin tuh kalau gue Iya. Jadi diri sendiri. diri sendiri. Itu 250 orang mundur Bang. Setelah gue sahabat payung gue langsung kencang nih, gue langsung cabut. Temen gue nggak ada satu pun yang ngomongin gue. Belakang semua. Belakang semua. Gue kira di belakang gue tuh bantu datang Lu sendiri sendiri ternyata. Nah di itu nama gue terkenal Alex SB. Alex XB Setia Bumi itu dia sekolahan Setia Bumi. Ingat dia Setia Bumi. Cuma nggak tahu kalau sekarang masih ribut apa enggak Setia Bumi. Kalau dulu emang marak-maraknya ribut sih. Gila sih emang itu tahun 2007 tuh. Gila. Itu gila banget. Hampir banyak banget sih itu yang ribut. Korbannya juga banyak. Wah parah Bang. Dulu ributan nih Bang, pakai bom molotov udah bom molotov. Tahu bom molotov. Itu gue dilemparin ke muka gue ngebul Bang. Bom molotov kan meledak kan kacau Bang. Kacau. Itu yang dikira abang kelas gue meninggal. Tau gue di warkop ngopi. Ternyata yang ribut bukan gue. Wah, siapa kira-kira? Gue nggak tahu. Gue aja nggak tahu kalau gue ikut ribut. Yang betul gue lagi ngopi Bang. Tahu kata bocah lu tadi ikut ribut, muka lu kena bom molotov meledak. Nah gue lagi ngopi kata lu. Sakti emang. Tapi di situ yang tahu Ki Asbur tuh cuma gue doang. Jadi gue nggak mau ngasih tahu
nggak mau nyebar. Iya. Karena yang itu yang ilmu sakti banget gitu. Itu guru lu lah itu. Guru gua itu Iya. Sampai sekarang masih ada orang. udah meninggal loh. Udah meninggal. Udah lama ya, dari 2016 dia udah meninggal. Makanya gua bingung juga sih nih ngelepas ini gimana. Bener. Enggak, pas aja lu sampai sekarang masih punya tutup, masa nggak dilepas? Ternyata yang guru lu itu udah nggak ada. Nggak ada. Pantes. Akhirnya gua lulus tahun 2013. Gua akhirnya Katanya kerja. juga sempat pernah ini ya, lu pernah ribut itu korban banyak banget. Korban udah 50 ke atas orang. Kemana lu? Paling sadis nih, gue dulu pegang belati. Gue emang pegangan gue belati. Belati. Sebenarnya sebelum payung tuh pegangan gue emang udah belati. Gue naik angkot sendirian. Gue kan emang dulu pakaian gue kan emang sendirian. Iya. Gue sendirian. Gue nggak mau. Nggak serem kan pakai bed sekolah? Kayak sekolah kan takut dibaca. Iya, takut batu. Meskipun gue pegang-pegangan kan ngeri juga bang. Bener. Gue lagi di angkot sendirian. Tiba-tiba orang SK datang tuh. Cak Haruna. Naik tuh dia berlima. Gue ditonjokin bang. Sampai dibacok-bacokin bang. Paha gue, badan gue. Lu digulung Di sih. gulung. Gue nggak inget gue ngelawan gimana ya. Tiba-tiba itu yang 55 yang lawan gue. Mata pada nggak ada. Matanya nggak ada. Pada nggak ada. Gue kata si sopir ya. Gue congkel-congkelin bang. Oh itu kayak Lu sempet gak dicari sama polisi? sempet. Cuman kan gue punya ilmu bang. Mau semana polisi nyari, nggak akan ketemu gue. licin gila. Makanya itu gue terima kasih buat sama guru gue. Tapi jangan sampai terang lagi bang ya. Nggak Gila, mau lah. kejadian kayak gitu. Ini yang bikin gue traumanya bang. Setelah Apa gue tuh? lulus 2013, kan banyak korban gue. Itu gue kalau lagi kerja pasti ada aja bang gangguan. Dari korban-korban itu ada yang minta tolong, ada yang minta tanggung jawab. Ada yang datang cuma mata doang, ngomong mata. Bang tolong bang, mata gue diangkut. Nah gue bingung mata angkut. Tolol juga tuh emang setannya anjing. Mata angkot. Terus itulah gue anjing gak beres nih kayak gini. Dan sampai sekarang gue belum ketemu bang yang bisa nyembuhin itu bang. Tapi maksudnya lu masih diganggu? Masih. Bang, lu liat gak tadi bang? Enggak sih, kagak sih. Bang, ada nyigul gue bang. Anjing. Sampai sekarang bang gue diganggu. Sampai tadi gue disenggol bang. Baru lu ini kejadiannya. Bagus. Ini orang gila sih. Emang sih gue dari paket TikTok itu terus korban gue emang banyak dikenal. Yang sebenarnya sama gue emang banyak. Cuman gitu. Tapi banyak resikonya. Tapi banyak resikonya. Guys jangan ya guys. Gue cuma ingetin doang jangan dah. Bang, Kejadian apa yang kayak gila ini serem banget sih. Lu kalau misalnya dipikir-pikir kayak ini serem banget. Apa lu di rumah? Apa lu lagi di mana gitu? gue lagi masak bang di rumah. Lu tinggal sendiri di rumah? Gue ngekos bang. Oh, lu ngekos? Ya. Dan orang tua gue tuh di kampung di Jawa. Dulu di Jawa. Gue di Jakarta tuh sama nenek gue. Cuma nenek gue juga lama. Meninggal. Gue ngekos tuh selalu lulus bang. Iya. Gue ngekos, gue masak telur bang. Bukan telur ceplok, cuma telur direbus. Gue tinggal bener kamar mandi, tiba-tiba hilang. Jatuh enggak? Nggak ada sama sekali. Tahu di kasur. Dia telur ceplok. Janggal banget bang. Gue rebus di kasur di telur ceplok. Unik sih ya. Anjing, Itu setan gak? emang setan anjing. Gayung. Gue ke gayung gue berubah jadi palak bang. Dan itu Sampai segitunya lu diteror. segitunya. Itu pala inget yang gue baca pakai payung. Itu palanya bang. Gue sampai gue sebenernya frustasi kayak gini diganggu sama terus ya. Mau gimana lagi? Susah bang. Gue nih lagi ngomong gini biar ketemu bang siapa yang bisa nyembuhin gue. Kayaknya Iya, lu harus nemu orang yang bisa lepasin ini. Iya bener. Anjing, gue pusing banget. Gila sih itu lu, pengalaman lu. Gue ada bang. Jagoan dari SK ini masih hidup sekarang. Bang Boim. Bang Boim. Ya, lu boleh dah dipanggil tuh orang. Gimana cerita gue sebenarnya gimana? Oke, nanti di part 2 apa di bagian selanjutnya kita panggil orangnya
Kita biar ngobrol bareng. Iya boleh guys. Kita ke pabrik. Karena emang itu juga orang kuat banget sih. Oh, gue ceritain dulu. Wah. Itu pak-pakan tuh sama dia. Pak-pakan terus gue kalau ketemu dia bacokan sambil ketawa-tawa bang. 40 menit kata orang. Wah, gua gila 40 menit. Dan kayak durasi film ya. Bayangin aja gue bacok-bacokan kepala gue dia ketawa-tawa. Ya. Kayak bacokin tembok banget dulu ya. Ribut sama tembok. Kayak sering sama tembok gila. Bang Boy mah emang bagus. Dan itu bukan dulu tataran yang kata gue bilang abang kas gue gini gue itu dia emang anjing banget orang. Emang waktu Tapi gue setelah lu ngebuktiin, apa reaksi dia? gak ada reaksi bang, dia langsung baik ke gue, Ngejamu terus. ngejamu, gue minta kolekan dikasih. Nah itu emang untungnya ini TikTok sih gitu sih. Sebenernya gak ada untungnya bang lu. Gak ada untungnya Iya. sih, gue jadi anjing juga gitu. Itu janjo ya. Terus gue kerja gak miris. Emang bang gue sukses sekarang. Dia punya ternak sapi, kambing. Cuma gue tanya dia, gue pernah kontak-kontakan sama dia. Gue tanya ilmu dia tuh nggak ilmu kebal itu. Dia emang udah turunan kebal. Keturunan kebab. Gue bingung. Ada orang keturunan kebal ya? Makanya, gue juga berdengar guys. Keturunan kebab. Emang Kayak seru nih, kita kolektin dia sama Bang Boy. ada Bang Boy alumni STMSK ya Karunia. Ya Karuna. Gue dari SD STM. Emang itu dari parah banget sih. Cuman sih gue dengar sekarang sih katanya udah berteman, Udah temenan ya? udah aliansian. Berarti tuh dulu kalau ribut menang kalah gitu ya? Menang kalah Wah, bang. Dan itu jagoan mentok di gua bang. Karena emang gua doang yang jagoan yang nggak bisa dikalahin. pas saat itu. Pada saat itu gua kelas 1, Bang Boy ini udah kelas 3. Jadi gua ngelawan abang kelas. Makanya gua diseganin sama abang kelas. Berarti si Boy lebih tua dari lu ya? Lebih tua. Lebih emang kelas lah ya? Abang kelas. Makanya dia kayak kecil lah teh. Kecil lu kuat banget gitu. Berarti lu kalau di jalur nongkrong, kalau nggak di jalur nongkrong sama dia? Nongkrong bang. Mau kalau di Karena jalur beda lagi? beda lagi. Gua soalnya sekampung bang. Oh, sekampung? Sekampung. Dia teman abang gua bang. Oh, teman abang lu. Abang gua aja udah capek lah ngambil abang gua lebih tahu lah. Soalnya lawannya Bang Boy, karena abang gua tahu Bang Boy itu orang gimana. Dari sakti juga. Di sakti. Kayak gua, anjing. Kata gua melawan orang yang keras dari gua. Dan abang-abang gua yang dulu. Tapi lu pernah nggak ngerasain kalah? Kayak tembus gitu? Tembus sih nggak pernah, cuman kalau di bol gua mundur pernah bang. Sekuat-kuatnya lu masih bisa dibol. Gila. Bol, karena itu bukan sekolah mana bang? Sekolah SD, sekolah daun. Sekolah daun? Ada. Oh, SD, sekolah daun. Sekolah daun. Emang disikat-sikat gitu bang, jangan gitu. Iya. Ini sekolah daun ini emang kagak pernah ribut sekali dua gedor. Kagak tahu itu orang emang rapet banget bang. Pecah ya kalau ribut ya? Gue yang tadinya ngeladin orang sekali gue bacok mundur, ini gue bacok malah tambah rame. Wah itu gue mundur. Gotong royong berarti dia ya? Gila. Gila, gue setelah itu tuh kalah kan. Gue ngomel-ngomel nggak bakal kasih gue ditindak. Gantian. Tadi kalau gue ambil gue matiin gue gitu. Wancem ya? Nah, bayangin aja dong kelas kita yang terkenal jagoan lawan sekolah kayak gitu kalah, gimana nggak kesel bang? Iya betul. Harga diri ya? Udah harga diri kayak gitu. Gila gua adik kelas gua bang waktu itu waktu gua kelas 3. Gua kan emang waktu gua kelas 3 gua nggak ada tataran, nggak ada, karena gua emang ngerasa tataran tuh emang kejam banget kan. Jadi waktu gua kelas 3 adik kelas gua suruh ribut bang, sama sekolahnya Bang Boy. Soalnya Bang Boy di SK. STM Tabura tuh. Adik kelas gua kan emang nggak pakai TikTok kan, murni. Semua umurnya tuh bocor. Iya. Kamu udah nyali ya? Udah nyali karena udah gua komenin tuh kalau ini jangan takut. Kena samurai bang sih bang. Robek. Bang. Ya, korban banyak banget ya. Di situ
Gue udah pusing banget gue kolekin anak-anak. Apa ya, ada yang jual mobil bang buat ngejahit itu. Total 150 jahitan bang. 150 jahitan. Sekarang kayak Joker. Senyum gini. Joker. Gila. Panggil sekarang Bang Codet. Panggil Bang Codet. Bang Codet dia. Masih ada sampai sekarang. Masih ada dulu punya anak bang. Bang. Itu kalau denger bang kalau lu nonton bang ngopi sini bang. Bang Codet bisa datang juga kemari. Waktu itu emang kuat juga sih orang. Bisa. Murni. Dia emang nyalinya gila sih. Nyalinya Dia gila. Nah dia murni majuin tangan kosong nih. Tangan kosong dia modal tangannya bodoh dia buat bang. Udah mau nonton dari samping ada ngebagi dia, bret, set. Dan itu pas dia ngebacok dia masih ngelawanin bang. Dia nggak tahu kalau dia udah kebacok. Gak nyadar ya. Nggak nyadar. Pas nyadar baru bilang, bang, dulu bolong. Dia langsung mundur. Pas diperiksa, wah, penyerahannya udah kelihatan. Udah mangap ya ini. Udah mangap. Bener korban banyak bang. Dari seluruhnya, ada di kepala. Gue pernah dengar tuh. Pernah dengar gue kasus Dia yang sambil ngopi dia orangnya. Iya. Sama yang lampunya kececeran. Bocah mana? Udah denger bocah Bogor bang. Bocah Bogor. Gue denger gue bocah Bogor. Bogor emang ngeri-ngeri. Dempet ya kalau itu. Dempet. Terus yang lampunya bang, Hah? khusus dipegangin gini. Dengar gak lu? Pernah. Ada Ini nggak? kayaknya di mana ya? Di Tajur. Tajur kan? Di bocah Tajur. Tajur, Tahu wah. bocah Tajur. Itu biasa itu kalau lu tahu tuh ceritanya 2007. Di YouTube sih dulu ada. Kayaknya The Takedown deh. Takedown ya. Soalnya sadis banget. Bayangin Gue liat tuh. khusus pececeran dipegangin gini guys, dia masih ngopi sambil nunggu ambulan datang. Bocah Tajur gue tahu gila. Emang gila banget. Itu sampai masuk berita itu. Wah, Pecah banget itu pecah banget. tahun-tahun itu emang kota orang sendiri sih bang. Gua aja yang kamu di Jawa tuh sambil Lis sekolah yang bener nih, polis banyak yang meninggal gua tahu. Dia nggak tahu gua jagoan di sini. Gua kasih ilmu. Yang lu cuma gak baik-baiknya doang ya orang Iya. tua. Kamu tahunya gua ngaji, pada gua punya ilmu. Sama Ki Asbur. Gila lu. Itu doang sih bang, yang gua ceritain tuh. Pengalaman gua. Ada pesan-pesan nggak buat anak zaman sekarang? Ya buat anak-anak zaman sekarang, stop lah tawuran. Terus jangan pernah ngisi ilmu yang lu nggak tahu itu ilmu apa. Karena kayak gue, kagak bisa lepas bang ilmunya. Apalagi yang itu guru lu udah nggak ada. Guru nggak ada yang punya ilmu ini, orang udah nggak ada. Lu bakal nyeselnya kalau lu kira emang lu kalau udah ngebacok orang lu keren. Salah. Udah Sudah dicari yang polisi. cari polisi. Sekarang gawe gua susah. Yes, denger. Jadi kalau bisa jangan sampai kecebur lah ya di dunia gelap. Kecebur. Itu termasuk dunia gelap. Jadi lu apa-apa susah, mau kemana-mana susah, Susah. diganggu emang. Ini kayak abang ini diganggu sama ya yang pernah dibacok lah sama dia, jadi korbannya. Karena lu juga korban bang, dia juga korban. Karena dia ikut, karena dia ikut berantem kan. Gue juga korban, bacok cuman karena gue punya ilmu. Jadi gue nggak mau, cuma Iya. ada bekasnya doang. Ini wah, kayak bekas bacokan. Ntar boleh di zoom aja bang. Iya. Di zoom. Bacokan gue banyak tuh, kayak gini doang gue nggak jepul. Nitik dong ya, nitik. Titik doang, pret gitu doang. Muka gue bekas, ya itu bang, bukan gue sih yang ketinggi. Emang kata gue saran gue, lu sekolah baik-baik aja biar teman lu banyak. Iya bener. Dari relasi ya. Sekarang mah udah bukan tentang ribut. Ya, Kita emang harus kerja ya bang ya, yang bener ya. ketinggalan zaman lu kalau ribut sekarang. Bener. Gue udah kering baru nyebur ya. Nah, itu kata-kata. Cacat dah kalau baru tawuran sekarang ya. Gembel. Dah, segitu doang sih bang cerita dari gue. Oke, jadi ambil hikmahnya, buang yang buruk-buruk ya bang ya. Buang. Jangan jadi sampai kayak dia nih. Jangan nyesel. Kesel bang, lu hati-hati dah. Oke, jadi sekian dari video kali ini. Dan jangan lupa sebarin ke teman-teman kalian. Subscribe dan like, kan komen di bawah. Komen. Kirim email kalau mau cerita. Ntar di part 2 kita panggil Bang Tile. Bang Tile. Bukan Bang Tile, Bang Codet. Bang Sudet. Masa dipanggil? Mau dipanggil apa enggak? Bang Boim. Bang Boim. Kita panggil Bang Boim yang pernah pakai nama dia. Biasa cerita bareng. Kalau Bang Tile udah meninggal juga sih dia.
Oh Bang Kili udah meninggal. yang ngasih payung ya. Oh yang ngasih. Oh iya. Abang kelas lu ya. Udah meninggal, udah lama juga dia. Kena paru-paru kan. Paru-parunya meledak gas. Kena. Dia ribet pakai gas dibacok gas semua. Wah. Bolong. Bantu deh. Kalau di akhirat bisa nonton YouTube, nonton dulu Bang. Bangsat. Oke, jadi sekian dari kita. Bye.